Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pepatah Arab mengatakan al-yadu bil banan wal mar'u bil ikhwan. Al mar'u bil banan, al-yadu bil banan wal mar'u bil ikhwan. Artinya kuatnya tangan karena adanya jari. Kuatnya manusia karena ada berteman. Jadi tangan, yadun itu ada jarinya. Maka tidak boleh disebut Allah itu bertangan. Nanti orang akan membayangkan Tuhan itu punya jari. Kalaulah disebut Allah itu tangan Allah, orang membayangkan kayak apa kukunya, seperti apa jarinya, jumlah tangannya berapa. Ada pula orang yang menyebut tangan Allah itu sebelah kanan, dua-duanya di sebelah kanan. Masya Allah, itu syirik itu. Kita takut dengan bid'ah selama ini, takut dengan syirik. Tapi rupanya syirik itulah yang telah mendekam di dalam hati kita. Syirik itulah yang menjadi pegangan kita. Maka kita tidak boleh disolatkan apabila kita mati. Masya Allah, jangan demikian. Kita jadi kufran qat'an, kafir yang mutlak kafirnya, benar-benar kafir. Masya Allah, jangan demikian. Qat'an, tidak bisa ditawar lagi. Qat'an. Jadi yang mengkafirkan itu bukan Kiai Maksud, bukan Kang Surya, bukan. Tapi yang mengkafirkan itu siapa? Ulama-ulama terdahulu. Iya. Bukan hanya kafir, teman-teman. Ada konsekuensi berikutnya, Pak. Wa yabtulu jami'u amalihi min sholatin wa siyamin wa hajjin wa ghairi dzalika. Dan batallah semua amal kebaikannya, mulai dari sholat, puasa, haji dan amal-amal lainnya. Wa tabayyana minhu zawjuhu, tertalak istrinya. Wa wajaba alaihi ayyatuba fawran, dia wajib bertaubat seketika itu juga. Masya Allah. Wa idza mata ala hadzal i'tiqadi wal a'yadzu billahi ta'ala, dan jika dia mati dalam keyakinan ini, semoga Allah Ta'ala menghindarkan kita dari itu, la yughassalu, tidak dimandikan. Nah, kalau dia mati tidak dimandikan. Masya Allah. Makanya jangan lagi dipakai jargon kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu salah itu. Yang benarnya kembali kepada ulama yang paling paham tentang Al-Quran dan Sunnah. Siapa ulama yang paling paham dengan Al-Quran dan Sunnah? Ya Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Jadi kembalilah kepada ulama. Al-ulama'u warasatul anbiya. Dalam hadis dinyatakan, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhul ibadu walaki yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yabqa alimun ittakhazan nasu ru'usan juhalan. Ini yang paling berbahaya. Ru'usan juhalan, pemimpin-pemimpin yang jahil, pemuka-pemuka agama yang jahil, pemimpin masyarakat yang jahil, pemuka-pemuka umat yang jahil. Fasu'ilu, pemuka-pemuka umat yang jahil itu lalu ditanya orang, fa'aftau bi ghairi ilmin, dia akan berfatwa dengan ilmunya yang kurang. Ada juga ilmunya, tapi berdasarkan ilmunya yang kurang itu, tak mengerti balaghah, nahwu, saraf tak mengerti, mantiq enggak mengerti, asbabun nuzul dia tidak mengerti, mana ayat yang muhkam, mana mutasabihat dia tidak mengerti. Fa'aftau bi ghairi ilmin, dia akan memberikan fatwa tidak berdasarkan ilmu pengetahuan. Akhirnya dallu wa adallu, dia sendiri sesat lagi menyesatkan. Dan kalau dia mati tak boleh diselatkan jenazahnya. Kenapa? Dia telah syirik, menyebut Allah itu punya tangan, punya kaki, itu telah melakukan perbuatan syirik
dalam akidahnya. Masya Allah. Kalau mati dalam keadaan ini, la yughassalu, tidak dimandikan, Masya wa la yusalla alaihi, dan tidak boleh, haram untuk disolati. Nah, ini bukan kata saya, dari hasil diskusi. Ini kiai-kiai dari pesantren di Jawa. Dalam diskusinya ini yang saya rekamkan di sini. Nah, saya putarkan lagi ini. Bagaimana itu? Wala yudfanu fi maqabiril muslimin, dan tidak boleh dikuburkan di pemakamannya orang-orang Islam. Masya Allah. Kalau tidak boleh dikubur, tidak boleh dimakamkan di pemakaman orang-orang Islam, berarti hukumnya apa itu? Ya kafir. Masya Allah. Itu mungkin tambahan biar menguatkan apa yang menjadi perbincangan kita, terutama yang dibawakan oleh Yai Mahsun dengan judul yang tertera di atas, biar jangan mengira ini ajaran baru. Biar jangan mengira ini kan dibawa oleh jadi gini ya. Nah, ini bukan ajaran baru, tapi memang sudah lama seperti itu menurut Imam Hanafi. Masya Allah. Nah, itu kiai tadi itu. Saya rekam ucapan kiai yang membaca kitab. Akulah jawaban Ya, untuk semua Masya permasalahan kulit. Diformulasikan dengan 5 jenis sermaid yang Nah, berbeda. beda. Kan Allah Kita dengarkan Ta'ala lagi. bertempat. Ya. Ini konsekuensinya sangat banyak sekali. Masya Allah. Konsekuensinya sangat banyak sekali. Dengan mengatakan Allah Ta'ala bertempat satu, Satu. dia mengatakan Allah Ta'ala butuh kepada makhluknya. Iya. Berarti menafikan apa? Menafikan apa? Kia mau bilang sih Kodimnya atau apanya itu? Mukhalafat. Malah Iya. muhalafatulillah. Qiyamuhu Iya, betul. binafsihi kan? Qiyamuhu binafsihi kan? Iya. Dengan orang yang menetapkan Allah Ta'ala bertempat, sama saja tak percaya dengan ketidakbutuhan Allah kepada makhluknya. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan mereka menetapkan Allah Ta'ala bertempat, berarti dia sudah menafikan wahdaniyah Allah Ta'ala. Masya Allah. Allah wahdaniyah. Nah, Allah itu Maha Esa, wahdaniyah satu-satunya, menafikan qul huwallahu ahad. Kalau Allah bertempat berarti tidak as-samad dia. Karena as-samad itu the eternal absolute. Dia adalah mutlak, sumber segala-galanya. Kalau dia bergantung pula kepada aras, dia memerlukan makhluk, itu namanya dia tidak sumber lagi. Nah, sedangkan dia sumber. Jadi Allahus Samad, Allah the eternal absolute, secara mutlak seluruhnya bergantung kepadanya. Lam yalid wa lam yulad, dia tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. He begetted not, and nor is he begotten. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, and none like unto him. None like unto him. None, tidak like seperti him, dia tidak ada seperti dia apapun di alam semesta ini. Disebut juga dengan istilah distinguish. Tidak ada yang serupa dengan dia. Kenapa kita ungkapkan adanya absolute distinct ini? Karena supaya didengar oleh orang-orang awam, orang-orang ahli filsafat pun bisa mengerti. Kenapa? Dengan pendekatan pemikiran filsafat, dengan pendekatan bahasa umum, pendekatan kamus, pendekatan bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Yunani, pendekatan-pendekatan itu semakin paham bahwa akidah itu bukan hanya dipaham secara iman saja, tapi dipahami secara akal hati nurani. Karena setiap saat nurani kita itu melihat Allah, fitrah kita itu merasa berdampingan dengan Allah. Itulah yang disebut dengan aqrabu min hablil warid, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu lebih dekat daripada urat lehermu sendiri. Apa yang lebih dekat? Rahmatnya, karunia-Nya. Apakah zatnya?
Kalau zatnya itu la tafakkaru, jangan sekali-kali memikirkan zat Allah. Tafakkaru fi khalqillah, pikirkan saja tentang alam ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara mengenal Allah itu 3. Pertama, kenal namanya. Qul innani anallah la ilaha illa ana. Ada surat Toha ayat 14. Jadi pertama kita kenal namanya. Yang kedua, kita kenal Allah, kenal dengan sifat-sifatnya. Al-Malik, Al-Qudus, As-Salamul Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Maha suci Allah dari apa-apapun yang orang mensyirikkannya. Maha suci Allah dari syirik. Jadi kalau kita mengatakan Allah bertangan berkaki, itu sudah syirik. Masya Allah. Kita dengarkan sedikit. Iya kan? Ya, Masya ya. Allah. Berarti menghilangkan. Bahkan nih, yang lebih parahnya, dengan dia menetapkan Allah Ta'ala bertempat, dia itu, ini mungkin mungkin orang agak kaget mungkin. Saya bahasakan seperti ini. Dengan dia mengatakan Allah Ta'ala bertempat, dia melepas sifat ketuhanan bagi Allah Ta'ala. Masya Allah. Terima kasih Pak Kiai dari Jawa. Jadi dengan orang menyebutkan Allah bertempat di aras, dia telah melepaskan sifat kemandirian Allah, wahdaniyah, dan qiyamuhu binafsi. Dia serupa jadinya dengan makhluk, padahal ayat Al-Quran dengan jelas-jelas mengatakan laisa kamitslihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Tidak ada satu apapun yang serupa dengan Allah, apakah di langit, apakah di bumi. Nah, demikianlah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sekedar pengantar bagi kita. Nanti kita sambung lagi. Wa arju minkum afwan in wajadtum fiha khata'at. Aku harapkan maaf darimu semua seandainya terdapat kesalahan yang saya sampaikan. Kesalahan itu dari diri saya pribadi. Kalau ada yang benar, terimalah itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai hamba yang dhaif, sekali lagi, arju minkum afwan in wajadtum fiha khata'at. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.